Pemilu serentak 14 Februari 2024 sudah semakin dekat. Sebagai warga di negara yang menjalankan sistem demokrasi, kita harus mendukung pelaksanaannya agar dapat menciptakan pemilu yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan cara berpartisipasi mendatangi TPS terdekat nantinya untuk menyuarakan hak pilih Anda dan hindari kata golput. Satu suara Anda nantinya akan menentukan siapa calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan selama 5 tahun mendatang. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang... Nah pemirsa, kita tanya-tanya masyarakat Kabupaten Batanghari yuk bagaimana wawasannya terkait dengan pemilu 2024. Kebetulan di sana ada yang mau kita tanya, kita langsung ke sana. Halo, assalamualaikum. Namanya siapa kalau boleh tahu? Ismi. Kalau temannya? Cindi. Oke. Saya mau tanya-tanya nih terkait dengan pemilu. Pasti mahasiswa sudah banyak tahu dong terkait dengan pemilu 2024. Tapi Ismi udah tahu nggak pemilu 2024 nanti kita milihnya tanggal berapa? Tanggal 14 Februari 2024. Yakin? Nggak mau tanya sama Cindy dulu? Tanggal berapa sih? Cindy ya iya aja ya, berarti betul ya? Iya, Oke, 14 Februari 2024. Kira-kira kita mau milih apa sih di tanggal segitu? Presiden dan legislatif. Oke, nah sudah tentuin pilihan belum? Sudah. Dapat informasinya dari mana? Dari baliho-baliho, terus dari media sosial juga. Pemimpin yang didambakan oleh Ismi itu, sosok pemimpin yang seperti apa? Yang bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab dengan semua perkataan yang diucapkannya itu sama janji-janjinya. Jadi nggak hanya pada saat kampanye aja janji ya, tapi ketika menjabat juga harus direalisasikan janjinya. Terus bisa membawa Jambi ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak Ismi, Cindi, sukses selalu, semangat. Silahkan menikmati pemandangan indah lagi ya. Saya pamit ya. Rakyat seperti apa yang diinginkan oleh Ibu terutama juga untuk UMKM nih? Oh, yang bisa membantu para UMKM dengan memberi bantuan modal dan lebih memperhatikan lagi para UMKM. Saya boleh gabung? Boleh ya. Ini lagi istirahat atau udah selesai nih kuliahnya? Udah selesai. Nah, kita tahu ya bahwa tahun depan kita mau pemilu 2024. Jadi dari Ilman dulu nih. Ilman sudah nentuin pilihan belum? Alhamdulillah Sudah. Jadi yang dilihat dari sosok pemimpin dan juga sosok wakil rakyat, apa yang Ilman lihat? Pertama itu tentunya dari karakternya kan, gagasannya, macam prestasi sudah ditoreh lah kan, atau sudah didapatkan. Tentunya dapat informasi dari mana? Nah itu tentunya kita dapat informasi itu dari sosial media. Itu banyak sosial media seperti akun semacamnya, televisi, dan lain sebagainya. Oke, jadi punya HP itu digunakan untuk searching ataupun riset ya, calon wakil rakyat dan juga calon pemimpin. Kalau Rido sudah nentuin pilihan? Kalau sejauh ini saya belum menentukan pilihan. Kenapa belum menentukan pilihan? Karena di balik terlebih dahulu KPU sudah bersosialisasi ke kampus kami dan juga mengajak untuk mahasiswa bisa memilih dan menentukan pemimpinnya masing-masing. Kalau Kevin sudah nentuin pilihan? Alhamdulillah sampai sini sudah. Sudah. Jadi Kevin lihat sosok pemimpin dan juga wakil rakyat itu dilihat berdasarkan apa? Mungkin memiliki jiwa pemimpin yang bagus dan bisa membawa Indonesia yang lebih baik seperti sekarang kan kayak segini kok bisa lebih baik lah dari yang sebelumnya. Nah, sekarang saya ke Abian. Kalau Abian sudah tahu tahun depan kita milih apa aja? Tahu. Apa aja tuh? Pilih Presiden dan legislatif. Oke, presiden dan legislatif ya. Ya. Satu lagi di akhir tahun pemilihan. Pilkada. Ya, betul sekali. Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Untuk Pilpres dan juga Pileg sudah nentuin pilihan? Insyaallah sudah. Sudah siap ya dengan pilihannya ya. Siap. Oke, dilihat dari apanya nih? Lebih ke latar belakangnya juga dan prestasi intelektualnya. Seperti yang Abian bilang tadi, dapat informasi dari mana? Kebanyakan sosial media. Berarti aktif juga ya kamu di sosial media ya? Ya. Di mana biasanya? Lebih ke scroll YouTube,
TikTok ya, Instagram juga ya. Instagram juga. Kalau menurut Abian, sosok pemimpin idaman warga itu yang seperti apa sih? Yang amanah dan membentuk keadilan di negara ini. Tapi Abian sudah punya action nggak di luar sana ngajak teman-teman supaya nggak golput nanti? Belum. Belum ya. Tapi ada keinginan dong. Ya. Ngajak teman-teman, terutama teman-teman di kampus ya, Ya. supaya nggak golput ya. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman. Abian, terima kasih. Kevin, Ridu, sama Ilma. Terima kasih banyak ya. Sukses buat kalian, buat lanjutkan kembali nongkrongnya. Assalamualaikum. Kerasa nih, sebentar lagi udah bulan Februari, udah nyoblos lagi ya. Ada Pilpres, tuh juga ada Pileg ya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Halim nih. Nah, kalau di Kabupaten Batanghari sendiri, ini untuk mata pilihnya tuh seperti apa sih, Pak Halim? Kita mata pilih sudah kita tetapkan, DPT sudah kita tetapkan pada tanggal 21 Juni yang lalu sesuai dengan tahapan. Jadi jumlahnya 222.203. Dari total tadi jumlah DPT itu berapa persen untuk pemilih pemulanya di sini, Pak? Kalau secara keseluruhan dari 222.000 itu angka untuk pemilih Pemula atau Gen Z ya. Iya. Kita Ini pasti kategorikan sepertinya juga meningkat ya di Kabupaten Batanghari seperti daerah lainnya. 40.378. Nah, 40.000. Kita Cukup banyak juga ya, 40 ribuan ya 40 untuk ribuan. jumlah mata pilih yang pemilih. Kota Bojubang itu kita melakukan sosialisasi di SAD. Nah, kita kumpulkan semua mereka yang terdaftar di dalam DPT. Nah, itu salah satu juga untuk meningkatkan partisipasi. Kemudian kita ikut berpartisipasi saat Batanghari Expo. Kita buka stand, nanti masyarakat bisa cek DPT online, mereka terdaftar di mana, kemudian di TPS berapa. Nah, itu kan sudah bisa by aplikasi hari ini KPU. Nah, jadi saya yakin dan percaya dengan upaya-upaya yang kami lakukan ini, mudah-mudahan akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi banyak upaya jemput bola juga ke masyarakat ya, dan juga bisa langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke desa. Ya, kita sambil jalan aja. Oke, boleh Pak. Dorongan dari KPU untuk menciptakan pemilih yang cerdas nih seperti apa Pak? Jadi begini, kita 2024 ini masih dengan gaya 2019. Satu, kita memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPR kabupaten. Kita punya wilayah. Kalau presiden semua daerah sama. Jadi kalau untuk DPR provinsi, kemudian DPRD kabupaten, mereka akan menyesuaikan dengan dapil mereka masing-masing, dengan ajuan-ajuan partai politik masing-masing. Tentu mereka akan melihat langsung, mungkin salah satu bahan kampanye yang dilakukan oleh partai politik melalui calegnya, tentu spanduk-spanduk mereka yang terpasang di dapil masing-masing. Khusus kalau Morebulian dan Mersbo Ilir, itu dapil 1. Dapil 2-nya Kecamatan Pemayung Bojubang, dapil 3 Tembesi dan Batindo 4, dapil 4-nya Kecamatan Mersam dan Mersbo Ulu. Tentu mereka akan melihat sosok-sosok mungkin perwakilan masing-masing desa ataupun kecamatan, nanti sesuai dengan dapil. Kalau lah presiden, tentu mereka bisa mengakses melalui jaringan internet lah, seperti apa visi-visi mereka. Jadi mereka juga harus bijak untuk menggunakan media sosial agar dapat literasi yang baik ya. Tentang sosok yang nanti akan dipilih ya Bang ya. Oke, jadi harapannya untuk masyarakat dan juga pemilih pemula nih apa nih Pak? Ya, kami berharap pada hari Rabu 14 Februari mereka datang ke TPS. Nah, mereka datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Jangan sampai golput, karena memang suara mereka ya menentukan nasib bangsa ke depan. Kemudian juga pemilu ini adalah salah satu sarana integrasi bangsa. Sehingga ini kami informasikan dengan jumlah DPT, dengan jumlah DPTB, pemilih tambahan, ini kan bukan anggaran yang sedikit. Nah, jadi juga kami sebagai pelaksana utama memastikan kepada masyarakat, silahkan datang supaya
biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini tersalurkan kepada masyarakat, khususnya pemilih-pemilih pemula. Dan kita harapkan juga partisipasi pemilih meningkat, pemilunya juga berkualitas, para pemilihnya juga cerdas, sehingga nanti menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga, ya Pak ya. Baik, seperti kita duduk di sini aja Pak ya. Boleh. Oke. Dalam hasil survei kita itu masuk dalam kategori sedang tingkat kerawanan, yaitu baik dari segi netralitas ASN maupun money politik. Namun sampai hari ini masih kecenderungan lumayan aman, masih alhamdulillah sampai hari ini kita belum ada temuan dan semuanya masih relatif aman. Apabila masyarakat melihat, apalagi pada saat ini kita lagi memasuki tahapan kampanye, melihat ada bentuk misalnya kecurangan, pelanggaran dan lain sebagainya, maka masyarakat boleh melapor ataupun minta dampingin dengan PPKD kita di tingkat desa. Boleh melapor ke misalnya di wilayah desa mana ada pelanggaran, karena kita di desa punya PPKD, panitia pengawas tingkat desa maupun kelurahan, silakan melapor ke posko maupun sekretariat PPKD. Dan apabila di kecamatan kita juga Panwascam, bisa melapor ke Panwascam. Harapan kita pemilu kedepannya di tahun 2024 ini menjadi sebuah demokrasi ini suka gembira sebagai pesta rakyat yang harus kita jalani dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pemilu adalah satu-satunya mekanisme untuk memilih wakil rakyat, memilih pemimpinnya, dan dilakukan ada sirkulasi elit. Itu artinya ketika partisipasi masyarakat sebagai pemilih rendah, maka sebetulnya hasil dari pemilu atau legitimasinya juga dipertanyakan. Nah, itu artinya ke depan kita harus meningkatkan upaya agar partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat, yang itu berimplikasi terhadap legitimasi dari hasil, baik itu seorang presiden, kemudian wakil rakyat, dan tentu saja di pilkada pada 2024 yang akan datang. Ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama kita bisa petakan, yang pertama terkait dengan penyelenggara. Penyelenggara dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu. Artinya ke depan harus ada sosialisasi dan pendidikan politik yang masif, yang inovatif yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu agar masyarakat tahu bahwa pemilu 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari dan kemudian mereka datang ke TPS untuk mencoblos calon-calon yang mereka inginkan. Nah, yang kedua tentu saja terkait dengan partai politik sebagai peserta pemilu. Artinya partai politik juga harus melakukan upaya sosialisasi yang masif juga, bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu calon-calon yang akan diusung, yang akan dipilih, kemudian diusung oleh partai politik. Nah, yang terakhir adalah masyarakat bisa dalam hal ini bisa media, kampus, dan lain sebagainya. Ini juga berkontribusi terhadap upaya kita meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024 yang akan datang. Beberapa data ya sebetulnya mengungkapkan bahwa pemilih kita sudah cukup cerdas. Itu artinya apa? Pemilih cerdas itu mendasarkan pada bagaimana visi misi yang diusung oleh calon. Tidak lagi mempertimbangkan hal-hal lain, apalagi aspek money politik. Nah, harapannya kita berharap, kita harus optimis ke depan bahwa pemilih kita cerdas yang mempertimbangkan pilihannya berdasarkan pada visi misi, berdasarkan pada kualitas calon. Pemilu 2024 yang akan datang sangat menentukan bagaimana arah Indonesia ke depan. Itu artinya kalau kita semua tidak berpartisipasi, maka kita akan menjerumuskan negara ini dalam kemunduran demokrasi. Ya, kita berharap ke depan kita berpartisipasi dengan segala upaya agar pemilu sukses, kemudian menghasilkan wakil-wakil dan pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia yang